Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fazan Hafiz. Di video kali ini kita akan membuat CRUD untuk bagian komennya. Create, update, delete bagian komen. Nah, kan tadi kemarin kita sudah buat untuk post ya, create CRUD untuk post. Sekarang kita akan buat CRUD untuk komen. Kita buka database kita, database project kita. Kita sudah lihat di sini kan sudah ada table users. Oh, nge-lag. Oke, ada users, ada post, dan ada comment di sini. Nah, di comment ini dia akan mengambil post ID dan user ID. Nah, ini udah ada post ID, postnya, usersnya, dan comment. Nah, di comment ini kita akan mengambil tabel post ID, user ID, dan isi comment. Nah, nanti post ID-nya itu nanti misalnya gimana ya? Misalnya dalam satu postingan itu bisa ada banyak komentar many to many. Nah, kemudian orang yang komen juga bisa banyak itu many to many, menggunakan relation many to many. Kemudian isi kontennya. Oke, kita langsung ke bagian kita ke VS Code kita, kemudian kalian buka bagian root, kemudian API PHP dan post PHP. Di sini kita lihat kan baru segini untuk post PHP. Nanti kita akan tambahkan. Nah, pertama-tama pastinya kita akan membuat rute terlebih dahulu. Kita buat rute untuk membuat komen. Ya udah pasti root post. Untuk membuat komen root post, kemudian directory postnya, kemudian kelasnya comment controller, class store. Kita menggunakan store untuk membuat data ya. Kemudian kan ini belum ada nih, kita buat di terminal kelasnya PHP artisan make controller, comment controller. Dia ada di app HTTP controller dan comment controller. Nah, habis itu kita buka postman kita, kemudian kalian buat folder baru. Di sini klik add folder, kemudian kalian rename foldernya menjadi comments. Kemudian kita buat request create comment dengan method post. Nah, kemudian untuk URL-nya kalian copy aja dari post, create post. Nah, belakangnya tinggal ganti comment gitu. Kemudian kita ke headernya. Di sini kalian pilih accept, kemudian application JSON. Kemudian kan yang kalau mau komen dia harus login dulu kan pastinya. Ya udah kita pakai authorization, dan biar di bagian rutenya juga kita masukkan ke dalam middleware atau kita beli authentication. Nah, kemudian kita balik lagi ke postman. Kemudian di body-nya kalian kasih buat post ID 3 misalkan. Kemudian komen kontennya keren kak gitu. Kita coba ya, tapi kan kita harus login dulu. Kita ini dulu deh, kita lihat dulu kita mau komen siapa gitu. Kita komen post ketiga, ada nggak post ketiga? Ada, pemuda revolusioner. Yang ke atas sama ini udah ke delete delete tapi nggak hilang di sini, heran. Kemudian kita login dulu. Login sebagai siapa nih? Sebagai siapa aja bisa. Admin boleh. Kita login sebagai admin. Mana nih lama nih. Oh nih, kita dapat tokennya. Kalian copy, kalian masukkan ke create comment, headernya masukin di bearer. Nah, sudah masuk. Ini kan kita sudah tulis juga untuk komennya. Coba kita send ya. Apa nih? Makan. Delete access. Apa nih, salah di mana nih? Oke guys, kita cari masalahnya dulu.
Oke, saya udah nemu masalahnya tadi, kurang S di exercise ini. Jadi saya kurang S, kemudian baru berhasil. Kita coba nih ya. Nah, ini sudah berhasil, udah 200. Oke, berarti sukses. Tapi belum saya belum masukkan datanya ke database nih. Nah, di sini harusnya udah ada ya, tapi karena belum dimasukkan ke database maka belum muncul. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, kita akan membuat ID dari postingan, itu post ID, ID dari user komentar, user ID, dan isi komen. Jadi itu dulu. Oke, kan kita tadi sudah buat bagian untuk menambahkan komen ya, tapi belum masuk ke database. Itu gimana caranya? Kita buat dulu untuk bagian modelnya, kan harus pakai model kan. Kemudian PHP artisan make model comment. Nanti muncul di bagian app, kemudian models, kemudian komen PHP. Nah, di komen PHP kita pasti gunakan protected variable untuk bagian post ID, user ID, dan komen konten yang ada di sini. Post ID, user ID, komen konten. Kemudian kita balik lagi ke comment controller. Sini kita kasih yang namanya public. Ini udah ya. Public function store request udah ini. Kita buka ke comment controller ya. Kemudian kasih bagian ini $request user ID out ID. Kemudian $comment create request all. Buat semuanya. Kemudian return response JSON $comment. Dan kita coba lagi ya. Sini dulu. Kita kan tadi login dengan si admin nih. Nah, kita mau ngubah post yang ketiga. Kita lihat post yang ketiga itu bukan ngubah sih, ngasih komentar. Postingan yang ID-nya 3. Dan kita send, masih error. Aduh. Masih error. Kenapa ini masih error? Salah tulis lagi kah? Sebentar. Kita lanjutkan. Kan tadi di postman-nya dibilang nih, komen konten tidak ada isinya, value-nya. Nah, komen konten, kita lihat komen konten, kita di controllernya malah nulis comments. Nah, ini salah, kita hapus. Nah, kalau kita cek, kita send. Nah, ini gagal juga. Message comment content is required. Comment content field is required. Ini harus juga dihapus kayak gini. Nah, baru berhasil. Kita lihat ya di database-nya, harusnya udah muncul di bagian komen. Nah, sudah ada. Siapa yang komen? Kita lihat post ID-nya. Kita ngomenin post ID 3. Kita lihat post ID 3 itu apa? Desa Pemuda Revolusioner ya. Kemudian usernya siapa nih yang komenin? Kita lihat si admin. Oke. Berhasil ya. Oke. Oke, untuk video kali ini kita mau, jika dikembalikan dia akan memberitahukan siapa yang dikomen dan siapa yang dikomen dan post mana yang dia komen gitu ya. Kita langsung ke VS Code-nya. Kita di sini bagian comment resource ya, kita buat comment resource ya di terminal. PHP artisan make resource comment resource. Kemudian di comment resource kita kasihkan return, dia akan mereturnkan ID, comment content, user ID, kemudian komentator. Nah, komentator ini adalah relation dari sebentar ya, kita buat di comment PHP-nya relationnya public function commentator belongs to return this belongs to user class user ID dan ID. Kemudian kita ke post PHP, sini juga kasih ya public function writer belongs to return this belong user class author ID. Ini udah deh.
komentator. Ya sih, itu aja sama ini. Kalian buat comment create request all, kemudian return new comment resource, comment but missing commentator ID dan username. Kemudian kita coba di postman-nya ya, kita coba ganti lagi Renka. Boleh tahu caranya Kak? Nah, kita send coba. Nah, maka berhasil ya di sini. Kita di data memberitahukan ID-nya, kemudian komentator siapa, username-nya admin. Nah, dikasih tahu kan. Kemudian create ad-nya, ini saya kasih create ad biar nggak kosong gitu create ad-nya di bagian ini. Oke, kemudian kita ke database, kita refresh. Maka ada 2 komentator dengan postnya 3 yang dipost, kemudian user ID-nya si admin. Oke, udah berhasil. Oke, itu aja kali ini. Nanti kita akan kasih middleware ya. Oke, kita lanjutkan untuk bagian selanjutnya. Kita ke gimana caranya agar komen itu yang bisa mengubahnya cuman kita ngasih middleware ke komennya gitu ya. Oke, pertama-tama ke rute dulu. Kita ke rute. Di sini kita kasih, ini sebelumnya kan kita sudah buat ini, root post comment controller. Nah, kita buat di sini root page comment ID. Karena kan komennya siapa nih? Kita pakai ID. Kemudian comment controller class update, kita kasih middleware pemilik komen. Nah, di sini habis itu kita buka bagian update. Ini nggak dipakai. Nah, kita ini dulu, kita buat middleware untuk pemilik komen dulu ya. Tinggal kalian buat php artisan make middleware pemilik komen. Nah, nanti dia akan dibuatkan di bagian middleware pemilik komen ini. Nah, di pemilik komen kalian buat aja $user, kita tentukan authentication dan user, kemudian comment pin or fail, kemudian request ID-nya. Oke, kemudian kita ke kernel. Di sini kalian masukkan pemilik komen app http middleware pemilik komen class. Terus di bagian comment controller kita buat $request. Ini dulu ya, kita buat public function. Udah sih kemana tadi, kita cuma nambahin di bagian bawah. Nah, ini udah kita cuman kasih public function update request ID. Kemudian di pemilik komen di sini, jika komen user ID-nya, sebentar, ada tanda seru nih di sini nih. Tanda seru. Jika komen usernya benar, maka dia akan diarahkan ke return next request. Jika dia usernya bukan, maka akan diarahkan ke return response message data not found. Nah, di postman-nya juga kita buat untuk di bagian komen ya, kalian buat request, kita kasih nama update comment, kemudian page-nya tinggal kalian copy dari create comment, kemudian tinggal ditambahkan slash, kemudian ID dari komennya, kemudian headernya jangan lupa kasih accept application design dan authorization bearer. Nah, kita lihat badinya nggak usah. Coba kita mau misalkan update, misalkan update si bagian yang ini nih, komen yang ID-nya 2, kita akan ubah ya. Nah, ini kan punyanya si admin ya, ini. Nah, kita akan coba login dengan admin dulu.
masih admin kan loginnya kalau nggak salah ya, masih admin. Kalau nggak masih sama tokennya, kita bisa copy aja ya, karena saya masih sama. Kalau kalian buat baru tokennya tinggal pindahin sini dan pindahin ke sini. Coba kita send. Kayaknya error nih, kita keluar dulu. Kita coba lagi, kayaknya nggak bisa sih. Oh, udah berhasil. Berarti udah berhasil ya. Berarti ini emang punyanya si admin. Coba kalau kita login sebagai yang lainnya. Kita login sebagai Tian. Kita akan dikasihkan token. Kemudian kita akan ke update comment. Kita akan ubah, misalnya kita update ya, kita update comment di ID comment yang kedua ya. Nah ini kan usernya punyanya si admin nih, harusnya nggak bisa ya, muncul not found harusnya ya. Kita coba tokennya kita ganti, kita send. Nah di sini sudah dikasih data, dikasih peringatan ya, message data not found. Berarti memang bukan punyanya si Tian, tapi miliknya si admin. Ini kan sudah tahu user ID 1 itu punyanya admin. Si Tian itu dia belum komen, jadi nggak bisa. Oke. Ini kan di sini ada tahu return response data not found 404 gitu. Oke. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke, tadi kan kita sudah mengarahkan ke update-nya ya. Sekarang tinggal mereturn tampilannya ke database. Tinggal kalian pergi ke bagian command controller. Sebelumnya ini kan update-nya masih kosong ya. Kalian copy aja ininya, validate-nya harus ini, dan kita yang harus kita ubah di bagian komen, hanya komen konten ya kan. Jadi tinggal diisikan komen konten required. Nah kemudian dikembalikan comment find or fail $id, kemudian comment update request only, karena cuman ada validate 1 maka kita gunakan only comment content. Kemudian kembalikan comment resource yang baru yaitu comment, kemudian commentator ID dan username gitu. Cuman itu aja sih. Oke, kita coba ya. Kita kan lihat di sini ID-nya, kita mau ubah komen yang ID-nya 2 dengan pemilik user ID-nya itu si admin ya. Kita mau ubah nih, ini kan komentar ini saya update. Coba ini kan saya sudah login sebagai si admin. Sekarang tinggal kita ubah di sini, ubahnya di sini ya, di body. Kita komentar ini di edit ya, kita send. Nah maka sudah berubah ya. Coba kita lihat di database, tinggal di refresh, maka dia berubah. Komentar ini diedit. Oke. Selanjutnya kita akan membuat delete comment. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat delete comment. Pertama kita ke bagian postnya dulu ya, comment PHP yang di bagian model, kemudian kita tambahkan soft delete. Kita lihat juga di bagian database-nya udah dibuat belum. Oke, sudah dibuat, delete 8. Kemudian kita pergi ke bagian rutenya tinggal kalian copy dari post delete, kemudian tinggal diubah untuk bagian terakhirnya pemilik komen gitu. Habis itu kita pergi ke bagian command controller, kita buat fungsi destroy-nya pasti.
di comment controller tinggal request ID, comment fin file or fail, kemudian comment delete, kembalikan gitu. Kemudian ada lagi, udah ya, mudah gitu aja. Tinggal ke postman-nya, kita tambahin request di folder comment, dikasih metodenya delete, kemudian URL-nya sama kayak update comment. Kita mau ngapus yang komen ID-nya berapa? Kita mau hapus komen yang ID-nya 2 ya. 2. Kita bisa lihat kan di sini belum ada delete add ya. Belum ada delete add. Tadi kan kita ke sini, kita ke ID komen yang ID-nya 2, kemudian bearer-nya kita login juga sebagai si admin. Ini kan masih login sebagai si admin nih, token ini. Udah, ini kan tadi kita udah bisa update. Nah, sekarang kita hapus. Nah, kita send. What happened? Delete. Oh, ini guys. Lupa kita ganti ke komen ID. Pantas aja. Kita coba lagi. Oke, sudah berhasil ya. Ini udah dihapus nih. Kita lihat apakah sudah. Aduh. Bukan dong. Kok bukan, salah di mana nih? Aduh, yang dihapus malah post. Main asal copy aja begini nih. Aduh. Nah, coba kita coba lagi. Yang dihapus malah postnya. Nah, udah kita hapus nih, kita refresh nih, harusnya udah di delete yang bagian ID-nya 2. Aduh, enggak juga, kenapa ini? Badinya apa badinya ya? Badinya juga nggak sih? Kita lihat ini deh bagian post, delete nya kayak gimana ya. Badinya nggak ada, nggak butuh badi. Kok nggak bisa, kenapa ini? Bukan punyanya kah? Enggak, udah bener Isra ID 1. Baik guys, bentar dulu ya, error. Oke guys, saya baru nemu masalahnya. Tadi nanya ChatGPT, ternyata kurang tanda kurung doang di bagian delete. Kita coba lagi ya. Nih kan kita tadi mau ngapus ini ya, ini harusnya udah muncul ya. Coba kita coba send. Nah, ini coba kayak gini, kemudian kita lihat database, harusnya udah kehapus. Oke, sudah kehapus berarti ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan berikan relation biar nanti di bagian post, di bagian sebentar, bagian get post list ini ada komennya sama ininya apa. Bentar, kita buka database dulu. Di commentsnya ada post ID dan user ID nya. Oke, pertama-tama kita ke bagian bagian mana ya, has too many. Kita ke bagian post PHP dulu ya. Kan kita mau nambahin di post PHP ini si post ID sama user ID nya ya. Di komen ya, komen di komen. Ini juga jangan lupa, mungkin ini juga belum ya, kita kasih
function comments has many, kemudian ininya apa, foreign key-nya post ID, kemudian ID. Nah, di comment juga merelasikan post. Si post ini has many, comments ini belongs to. Jadi comments ini punyanya si post gitu. Comment jadinya belongs to gitu, komentator functionnya. Kemudian return variable this belongs to user ID dan ID. Sedangkan ini post ID dan ID. Jadi saling merelasikan. Untuk selanjutnya kita ke bagian ini destroy, bukan sini sih, post detail resource. Kalau nggak post control dulu ya, post detail dulu, kan kita mau tambahin comments ya. Kita tambahin comments, kemudian ini when loaded comment function, comment this when loaded comments function, kemudian return collect. Dia akan menampilkan komen di bagian post ID-nya. Kemudian kita tambahkan juga komen total biar biar dihitung yang berapa banyak yang komen gitu. Di post controllernya jangan lupa ditambahkan juga. Di bagian ini kita tambahkan komen ID, post ID, user ID, dan komen konten. Nah, kita bisa lihat nih di sini di get post kita send. Nah, maka di sini sudah ada bagian komennya, komen totalnya. Nah, untuk yang ini karena nggak ada yang komen, jadinya nggak ada komentator. Kita scroll lagi. Nah, di bagian ini ada ya komentator nih. Komentator kita bisa lihat nih siapa sih yang komen. Nah, si admin, ID-nya 1, kemudian ada lagi nih yang komen, siapa nih? Si admin juga. Iya, si admin juga. Maka komen totalnya yaitu 2 gitu. Coba kita mau juga komen tapi si ini yang komen si Tian. Login dulu, ganti Tian, ini udah jadi Tian kan. Kita masukkan tokennya, kita copy, kita mau kasih komen. Create comment ya, create comment. Kita pilih, kita komenin yang mana nih? Kita lihat dulu ini komen, dia udah ngekomenin postnya yang ketiga. Padahal komenin post yang ketiga, kita mau komenin post yang ke-1 misalkan, kedua misalkan, kita mau komenin post yang kedua. Jadi tinggal kita arahkan ke komen yang URL-nya 2 gitu. Tinggal kita ganti ininya, tokennya, nama token yang login tadi, tinggal di send. Error nih. Nggak ada komen 2, nggak ada. Maksudnya apa itu ya? Komen 2 nggak ada. Create comment kan? Saya arahkan ke create comment ya. Komen 2, komen kedua. Komen post kedua. User ID 1, komen ID 2. Sebentar kita berpikir dulu. Ya kan create comment baru. Kita ganti 3 lah atau 4 lah. Kali bisa. 4 nggak bisa. 1 juga nggak bisa. 2 bisa. Malah nggak bisa komen ini. Aduh, error guys. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, kita buatnya di sini aja mungkin. Post ID-nya 3. Post ID-nya coba kita buatnya langsung di database. Kita copy aja dari sini. Pilih yang bagian 2. Yang komenin si Tian. Kita go.
Oke, kita sudah buat ya. Yang dikomenin post ID 2. Kita lihat di bagian get post list. Kita lihat. Kita send harusnya udah ada nih yang bagian ID 2. Nih, yang Kudanil harusnya udah ada komen. Nah, komen. Sudah ada ya, komentatornya siapa? Sitian gitu. Itu yang bagian ini saya ubah-ubah tadi kayaknya error. Kayaknya kayak gitu ya. Coba kita tambahin lagi. Misalkan yang 2 juga, tapi si Arma komennya bagus banget. Kita go. Maka kita sudah buat komen lagi di post ID 2, kemudian user ID nya 3. Kita refresh lagi, maka kita lihat yang bagian title aku Daniel, dia mendapatkan yang pertama komen dari Sitian, kemudian ada lagi komennya si Arma, bagus banget, kemudian total komennya 2. Oke, gitu. Kita juga mau untuk show detailnya dikasih keterangan komentator juga ya. Tinggal kalian copy, ini saya sudah tambahkan juga ya. Kalian samakan aja dari collection ini, dari post ini, dari collection ini kalian samakan ya. Saya sudah samakan, terus samakan ini juga postnya. Udah, kita lihat deh. Show detail list, kalian refresh. Ini kita mau lihat yang kedua ya, kedua apa tiga ya? Kedua, pesen keada Kudanil, komennya komentator pertama Sitian, komentator kedua si Arma. Total ada 2 komen. Nah gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.